sekarang nih cerita nih. Boleh aja. Mas Dak nggak nyelesain dulu semua? Ya kita selang-seling karena ini menjadi alasan untuk bikin film banyak rezeki sebenarnya. Baik. Suara saya nggak double ya? Kok seperti double? Enggak ya? Di sini jelas. Oke. Aman, Mas, aman. Oke, jadi pertama saya nggak menyangka film ini selesai, karena kita nggak pernah pingin film ini selesai, gitu ya. Kemudian waktu mengerjakan film ini, kita juga mengerjakan beberapa film yang lain. Jadi film ini dibuat seperti dalam waktu transisional ya. Jadi waktu-waktu peluang di mana seakan-akan nggak penting, tapi ternyata sekarang penting sekali. Ya, menyambut tadi Mas Dak cerita bahwa saya mendapatkan job untuk membuat sebuah senario, karena saya penulis senario, saya terlibat, saya riset pada tokoh tertentu tadi, dan saya ingin bertemu dengan semua perempuan yang ada di sekitar beliau. Ketika saya wawancara, banyak menemukan data gitu, saya bimbang, karena betulkah saya bisa bikin film ini, ataukah saya terlibat dalam ideologi itu yang bikin saya bingung. Saya pikir betul bahwa akhirnya nanti bisa-bisa saya akan menemukan pola bahwa itu juga masuk dalam kehidupan saya. Karena saya pernah belajar keaktoran dan selalu mendalami, akhirnya saya mundurkan diri. Saya mundurkan diri dan dengan satu keputusan bahwa untuk membicarakan hal ini butuh sudut pandang banyak. Tidak hanya sudut pandang yang muncul secara pengalaman seseorang gitu ya. Bolehkah saya juga menambahkan sudut pandang yang lain? Ternyata agak susah untuk menerima itu. Akhirnya saya membatalkan diri untuk menulis. Meskipun dalam situasi yang saya sangat bahagia banget dapat tema itu, tapi ternyata tidak ketemu. Lah, sebagai langkah selanjutnya, justru saya semakin akrab dengan beberapa teman-teman yang di pesantren, yang memahami bahwa pola semacam itu bisa dilacak dan ada muaranya. Nah, sambil lalu kemudian saya mendapatkan proyek untuk membuat perempuan juga di Madura, di Ende, di Sumba. Semakinlah saya mengerti bahwa bagaimana posisi perempuan dalam situasi relasi dengan laki-laki. Nah, di situ saya banyak ngobrol dengan Mas Dak karena untuk menghilangkan satu keinginan bikin senario nggak jadi, mendingan saya muntahkan dengan dialog gitu ya. Itu jalan keluar yang paling bagus ternyata, daripada saya realisasikan ikutin itu atau mungkin bikin senario yang saya terlibat terlalu jauh. Akhirnya kita berdiskusi dan kemudian kita belajar banyak hal-hal yang kita di luar dugaan. Seperti saya bilang tadi bahwa ternyata ketika bikin film ini kita nggak punya keinginan untuk ini menjadi sebuah film beneran, tapi akan kita sampaikan pada anak cucu kita masing-masing gitu ya. Siapa tahu itu bisa, itu kebahagiaan luar biasa. Dan kedua, karena sudut pandang saya sebagai terlibat dalam film itu ya, kemudian saya berpikir bahwa apakah gambar penting? Karena waktu juga tidak penting. Kemudian kita melakukan perjalanan, dan saya anggap film ini kayak kejawen, mengalir terus. Kadang kita terseret, kadang lupa, terus duduk diskusi lagi. Itu membuat kita kemudian entah kenapa menemukan tempat-tempat yang mempunyai nilai sendiri, mempunyai nilai yang secara historis atau mungkin ideologis yang itu sudah bicara sebetulnya. Kami akhirnya melakukan perjalanan ke Gunung Kemukus, ke Parangkusumo, ke tempat-tempat yang menawarkan satu sejarah yang sebetulnya dikonstruksi untuk semacam itu. Nah, ini tuh lebih penting. Menurut saya itu konstruksinya. Sedangkan film ini itu cuma ornamennya gitu ya. Nah, saya dapatkan semacam itu. Kemudian ketika melangkah lebih jauh, kita mulai cari pemain, mulai membuat adegan, baru kami tahu bahwa ternyata mungkin alur film ini dibikin bukan untuk sebuah, karena montas itu sudah dengan sendirinya hadir, dan yang sangat menarik adalah kostum dan properti itu lebih hidup. Ini yang saya tangkap. Sebagai contoh begini, ternyata identitas itu tiba-tiba muncul karena kostum, tiba-tiba muncul karena gerobak, gitu ya. Nah, ini menarik sekali ketika proses sebuah film. Saya nggak menyangka sama sekali karena biasanya saya sangat memulai dari treatment senario. Nah, di sini tidak, justru teks-teks itu hadir lewat kostum, lewat
properti, dan kemudian tempat-tempat yang kita singgahi. Nah, kembali ternyata ya, keinginan untuk melakukan poligami itu mungkin berawal dari tempat-tempat yang memang punya sejarah. Nah, dari situlah kita mulai membedah. Mungkin secara biar tidak ada perspektif satu gitu, mungkin Kejawen juga punya hal yang memberikan simbol-simbol semacam itu. Itu di luar dugaan saya, dan menurut saya sangat luar biasa kajian Mbak Lis ya. Kami menerima di beberapa hal, tapi satu hal mungkin kita perlu diskusi ya. Pertama tentang paradoks atas sebuah karakter-karakter dalam Banyak Ayam Banyak Rezeki, itu sebetulnya mungkin itu adalah suasana ambiguitas kita sebagai laki-laki melihat persoalan itu. Kayaknya begitu. Kita mau ikut, mau meramaikan sebagai sebuah pesta, atau kita duduk di pinggiran hanya menonton. Masa sih mau menonton gitu ya? Dan kebetulan kami tidak punya kekuatan. Nah, ini saya lari dulu. Kenapa sebagai supir baru dianggap komedi? Justru sopir itu yang paling serius menurut saya. Karena ketika saya ngobrol dengan Mas Dak, laki-laki yang paling sempurna menurut saya adalah supir. Karena apa? Perempuan itu pengen nikah pada laki-laki, itu yang dicari bisa dampingi kemanapun. Jadi supir dan satpam itu idaman perempuan sebetulnya. Tapi satu sisi, saya sebagai laki-laki ketika terlibat dalam satu komunitas poligami, saya nggak mampu ternyata. Wong punya mobil aja nggak bisa ngapa-ngapain kok, masa mau cari istri lain gitu ya. Ini real, ini serius kalau ini. Saya nggak guyon, karena ini jiwa hakiki kita ya. Kemudian gini, kalau paradok muncul kemudian di dalam kita bingung menentukan siapa kita dan bagaimana menanggapinya. Karena sebelum film ini memulai, saya berbicara dengan Mas Dak bahwa saya menggarap sebuah program televisi. Mungkin teman-teman kalau seusia saya pernah melihat, itu Pesugihan di NTV. Saya dalam satu waktu ketemu dengan kiai dan dukun. Nah, ada yang sangat paradok. Begitu saya pernah mengambil satu lokasi yang sangat dipenuhi mistik, saya disamperin kiai, dimaki-maki oleh kiai, bahkan saya dituding musyrik dan saya bukan Islam, baru saya sholat Jumatan gitu. Saya nggak punya daya, tapi akhirnya saya marah, saya tanya, kalau Anda seorang kiai, kenapa ada tempat mistis kayak gini Anda diamkan? Jawabnya apa? Lah itu kan kebudayaan. Waduh, saya bingung sekali di sini. Ya, dia mau lari sebetulnya, tapi kenapa harus memaki yang melakukan ritual di tempat-tempat mistis gitu ya? Kalau dia nggak bisa mengatasi ya nggak usah lah memaki-maki itu. Nah, persoalan itu banyak sekali saya temukan di antara positioning seorang kiai dan dukun itu sebetulnya seperti apa? Apakah itu tidak sama sebetulnya? Nah, kemudian ketika kita kembali ke paradoks tentang perempuan, kita jujur karena tidak memahami perempuan, kami dengan masa diskusi dengan pemain perempuan, bagaimana kalau kalian dipoligami? Bagaimana sikap Anda? Itu ternyata itu mereka juga punya cara sendiri. Bahkan ketika saya pertama kali mau bikin senario poligami, saya ingin ketemu dengan semua istri tokoh. Ya. Tolong saya temukan dengan semua istri-istri gitu ya. Istri pertama sangat cerdas. Memang sebetulnya kunci sebuah poligami itu di istri pertama, bukan di suami. Tetap dia memegang teguh kendali keluarga dan mungkin ruang domestik. Nah, ketika pertama nolak, nggak mungkin bisa sebetulnya. Tapi ternyata perempuan diruntuhkan bukan pada kuasa karena material sebetulnya, bukan pada kuasa laki-laki atas dominasi laki-laki, tidak sebetulnya. Tapi ternyata perempuan laki-laki itu selalu mencari pembenaran pada teks-teks yang dia percaya, pada tokoh-tokoh yang menisbikan teks-teks, yang menguatkan teks-teks itu. Jadi perempuan yang sangat bisa menerima akhirnya ternyata saya lihat karena dia sebetulnya ditekan oleh teks-teks yang sudah ada. Kemudian ada penguasa teks di luar suaminya yang juga dimintai suami untuk menekannya. Sebetulnya posisi di sini saya melihat laki-laki punya banyak cara, tapi sebetulnya perempuan itu pemaaf dan menerima. Nah, di sini ambigu yang kita lihat.
Gitu ya. Pemaaf tapi menerima. Nah, ini menurut saya, aduh, saya nggak bisa mendefinisikan gitu. Kemudian perempuan yang lain itu hanya ya kami bisa manut pada istri pertama, bukan suaminya. Nah, ini mungkin situasi ini Mbak Lis, data ini yang mungkin membuat paradoks. Memang iya. Tapi dalam hal ini sebetulnya kami tidak ingin secara serius untuk membuat film ini serius. Hanya kami ingin melawan sesuatu yang serius sebetulnya. Itu iya. Gitu ya. Yang di luar kuasa kami. Karena sebetulnya kita nggak serius, tapi ternyata bagaimana mengkonstruksi poligami itu serius banget. Teks kami kalah. Gimana kami melawan dengan cara serius? Nggak mungkin kami menang gitu ya. Akhirnya kami melawan dengan ketidakseriusan, melawan yang serius. Itu aja sebetulnya Mbak Lis. Jadi kembali ke Supir itu sebetulnya yang paling serius malahan. Filmnya nggak serius. Terima kasih Mbak Intan. Ini pertanyaan yang sangat susah sekali ya. Karena ketika kita bicara poligami dan fenomena sekarang ini dibahas dalam konteks zaman ini setelah Orde Baru, saya kira tentu sangat berbeda ya. Dimana sekarang kalau kita melihat, media ketika merekonstruksi poligami sebagai sebuah sajian yang untuk dibaca oleh siapapun, itu saya kira sudah tidak menarik lagi, dan bahkan itu menjadi ironi ya. Jadi ada perubahan-perubahan besar sebetulnya yang kalau kita melihat anak muda sekarang, atau kita melacak ketika saya mewawancarai salah satu dari istri yang saya datangi gitu, sebetulnya ini hanya persoalan kapan dan situasi apa yang harus mereka keluar. Sebetulnya mereka menyadari bahwa ini nggak benar, ini pelecehan, ini adalah sebuah cara yang sangat membuat perempuan terkungkung. Tapi mungkin pemahaman waktu itu ketika membaca sebuah keluarga, family itu adalah di tangan laki-laki, ini berbeda. Tapi sekarang apakah itu masih bisa? Saya kira susah ya untuk mendefinisikan ini pada konteks zaman ini ya. Karena sekarang sebuah keluarga betulkah dibangun pada relasi perkawinan? Ini kan perlu kita tanyakan kembali, karena juga saya melihat gini Mbak Intan, dalam satu sisi ketika kita membicarakan media, isu semacam itu sekarang saja sudah tidak menjadi satu konsumsi yang menarik buat apalagi golongan menengah. Gitu ya. Mungkin komunitas tertentu itu masih dibentuk hanya untuk menjaga komunitasnya. Saya lihat begitu. Tapi ini tidak menjadi persoalan umum dan utama dalam negeri ini. Tapi saya melihat justru kalau ini mau dibahas dalam konteks sekarang, ini menjadi pembahasan komunitas yang sangat spesifik, di mana itu diperlukan untuk menjaga stabilitas mereka. Tapi untuk kalangan umum, saya kira sudah sangat susah untuk kita prediksi ini masih bisa diterima atau tidak. Saya sementara gitu dulu. Mungkin Mas Tak bisa menjelaskan.